Arifin, nomor induk mahasiswa 2237072000492. Pada hari ini, Selasa, tanggal 15 Desember 2020, akan melaksanakan praktek uji kinerja PPG dalam jabatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 4 tahun 2020. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Baik. Sehat? Sehat. Masih tetap semangat untuk belajar? Baik. Nah, terima kasih ya. Walaupun kita masih dalam pembelajaran daring di rumah, tetapi kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, jangan lupa ya kalian harus mematuhi protokol kesehatan dengan cara 3M. Yang pertama, mencuci tangan. Mencuci tangan. Yang kedua, jaga jarak, pakai masker. memakai masker dan menjaga jarak. Nah, terima kasih anak-anak. Sekarang Bapak ingin mengabsen kehadiran terlebih dahulu. Sudah hadir semuanya? Iya, alhamdulillah. Walaupun hanya sebagian, tidak apa-apa. Sambil menunggu yang lain masuk ke link Zoom ya. Nah, anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, ada yang mau memimpin doa? Doa sebelum belajar. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu. Nah, setelah kalian berdoa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku Anak-anak, kita akan mulai pembelajaran kita tentang kewajiban dan hakku, subtema 4, kewajiban dan hak sebagai warga negara, pembelajaran ke-6. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu dengan mengamati gambar, siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, dengan menuliskan kewajiban dan hak, siswa dapat menuliskan cerita tentang pengalamannya melaksanakan kewajiban dan hak sebagai warga negara. Kemudian, dengan mengamati masalah dalam cerita melalui video, siswa dapat menentukan bilangan cerita yang hasil baginya ditentukan sendiri dengan tepat. Nah, itulah kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Sebelumnya, pada pembelajaran yang lalu, kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban dalam beragama. Nah, sekarang kita akan melakukan kegiatan pembelajaran tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Coba kalian amati gambar berikut dengan cermat. Coba ada gambar apa saja? Ada gambar anak. Ada gambar anak, 3 orang anak, betul. Nah, kemudian berasal dari manakah Edo? Kemudian dengan siapa ia berfoto? Dan dari mana asal mereka? Nah, sekarang berasal dari mana Edo? Coba. Dari Papua. Betul, dari Papua. Ya, Edo berasal dari Papua.
kita bisa melihatnya dari cara berpakaian Edo. Nah, kemudian dari kulit ya Edo. Nah, maka Edo berasal dari Papua. Kalau teman yang lainnya, coba Ujang dan Muiz. Ujang dari mana? Dari Jawa. Dari Jawa. Kalau Muiz? Dari mana? Dari Aceh. Nah, sama kita pun bisa melihat teman Edo berasal dari daerah mana berdasarkan dari pakaian yang mereka pakai atau warna kulit. Nah, dapat dipahami anak-anak? Dapat. Nah, sekarang coba Bapak ingin bertanya, di lingkungan tetangga kalian ada tidak teman atau mungkin tetangga yang berbeda daerah? Tidak, ya karena umumnya daerah tempat tinggal kita sama ya satu daerah. Nah, yaitu daerah Jawa Barat, berada di Pulau Barat. Nah, perhatikan teks berikut. Coba siapa yang mau membacakan? Saya. Silakan. Edo bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Banyak hak ia telah peroleh. Ia juga telah melaksanakan kewajibannya. Nah, Edo bersyukur menjadi warga negara Indonesia. Kalau kalian bersyukur tidak menjadi anak-anak Indonesia? Bersyukur. Bersyukur, ya harus bersyukur dengan cara mencintai negara Indonesia. Nah, kemudian coba Bapak mau mengingatkan kembali. Nah, pada pelajaran yang lalu kita sudah mengenal hak dan kewajiban di mana saja? Di sekolah. Di sekolah. Bertetangga warga negara. Nah, betul. Pertama di rumah, kemudian di sekolah, tetangga, dan sekarang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Coba contohnya hak dan kewajiban di rumah. Apa saja haknya? Ada yang tahu? Mendapatkan Di rumah, ya betul, mendapatkan kasih sayang orang tua. Kalau kewajibannya? membersihkan rumah. Nah, betul juga, membersihkan rumah, membantu ibu. Nah, sekarang kalau hak dan kewajiban di sekolah. Mendapatkan buku tema. Apa? Mendapatkan buku tema. Oh, mendapatkan buku tema atau pelajaran, betul. Kemudian kewajibannya? Mematuhi tata tertib sekolah. Mematuhi tata tertib sekolah, pinter. Tadi hak dan kewajiban di sekolah. Sekarang hak dan kewajiban di tetangga. Coba siapa yang masih ingat? Haknya. Rukun dengan tetangga. Nah, rukun dengan tetangga itu kewajibannya. Kalau haknya yaitu mendapatkan ketenangan. Nah, betul ya. Nah, terakhir kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dapat dimengerti? Ada yang mau bertanya? Tidak.
Nah, silakan ada yang mau membaca teks lagi. Aap, silakan. Saya. Silakan. Kita adalah orang Indonesia. Sebagai warga negara, kita wajib berbuat baik kepada sesama. Menjaga lingkungan kita merupakan salah satu berbuat untuk negara. Bagaimanakah cara kamu berbuat baik untuk negara? Nah, jadi kalian harus menceritakan pengalamanmu bagaimana cara berbuat baik untuk negara. Nah, sekarang Bapak sudah mengirimkan LKPD tadi di WhatsApp grup. Silakan kalian buka WhatsApp grupnya, kemudian kalian kerjakan kegiatan yang pertama, yaitu menceritakan pengalamanmu bagaimana cara berbuat baik untuk negara. Nah, silakan kalian tulis, nanti kalau sudah selesai, kalian boleh mempresentasikannya. Silakan kalian kerjakan dahulu di LKPD. Sudah ya? Sudah. Coba kelompok mana yang mau membacakan? Silakan Yulfi dengan Aap, mana hasilnya? Silakan bacakan. Bagaimana pengalamanmu cara berbuat baik untuk negara? Dengan cara belajar sungguh-sungguh dan menjaga lingkungan. Nah, betul. Dengan cara belajar sungguh-sungguh dan menjaga lingkungan. Coba kelompok yang lain, kelompok Melisa, silakan mau membacakan. Mau. Silakan. Dengan belajar yang baik dan menolong orang yang sedang kesusahan. Nah, betul juga ya dari kelompok OCA. Cara berbuat baik untuk negara yaitu sama tadi belajar dengan baik, kemudian menolong orang yang kesusahan. Kalian suka menolong orang yang kesusahan? Contohnya misalkan di sekolah ada teman yang lupa membawa pensil. Coba apa yang kalian lakukan? Kalau menjaga lingkungan suka? Suka. Bagaimana contoh cara menjaga lingkungan? Menyapu. Betul, menyapu. Kemudian selain menyapu, Merawat dan memberi dukungan. nah, merawat dan menjaga tumbuhan di sekitar. Nah, betul. Nah, kemudian ada lagi teks cerita. Silahkan siapa yang mau membacakan lagi teksnya? Bangga menjadi orang Indonesia. Sebutkan masalah yang Edo hadapi. Jelaskan cara Edo mereka akan menghias sekolah seindah mungkin. Edo dan teman-temannya juga ingin menghias kelas dengan indah. Edo dan teman-temannya menghias kelas dengan bendera merah putih. Sekolah menyediakan bendera merah putih plastik. Jumlah kelas di sekolah Edo ada 12. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari teks bacaan, kalian bisa perhatikan video yang ada di LKPD. Bapak sudah menulis linknya ya anak-anak. Kalian bisa perhatikan atau bisa membukanya di LKPD linknya tentang pembagian. Nah, silahkan perhatikan.
Nah, anak-anak, berdasarkan video tadi dapat kita ketahui bahwa untuk menjawab pertanyaannya, yang pertama kita harus mencari bilangan pengali sembarang. Contohnya tadi, bilangan pengalinya adalah 2. Nah, sedangkan bilangan yang diketahuinya berapa? 24 dibagi 2. Nah, bilangan yang diketahuinya adalah 12. Nah, maka kalian kalikan bilangan pengali sembarang dengan hasil yang sudah diketahui. Bilangan pengali sembarangnya contohnya adalah 2. Maka 2 dikali 12 sama dengan 24. Betul. Nah, dapat dimengerti? Nah, sekarang kalian cari 5 kemungkinan lainnya dari hasil pembagian yang sudah diketahui hasilnya, yaitu 12. Kalian bisa melihat contohnya berdasarkan video tadi. Nah, sekarang kalian kerjakan kembali di LKPD. Ya, cari 5 kemungkinan yang hasil baginya adalah 12. Silakan kalian tulis. Sudah? Sudah, Kak. Nah, sudah. Sekarang coba saya pingin kelompok Alena, coba. Tadi contohnya 24 dibagi 2 sama dengan 12. Sekarang kemungkinan yang lainnya berapa lagi? 15. Nah, betul ya, 48 dibagi 4 sama dengan 12. Yang lainnya, coba kelompok Aap. 60 dibagi 5 sama dengan 12. 60 dibagi 5. 5 itu adalah pengali sembarang. Kemudian dikali dengan hasil yang diketahui, yaitu 12 sama dengan 60. Maka dapat ditulis 60 dibagi 5 sama dengan 12. Mengerti anak-anak? Ada yang mau bertanya? Tidak. Kita lanjutkan. Nah, ini tadi tugas yang tadi kalian kerjakan ya, menentukan jatah setiap kelas. Contohnya tadi, banyaknya bendera adalah 24. Dibagi jatah per kelas 2 sama dengan 12. Yang hasil kerja 36 dibagi. Apakah kamu pernah menghias kelasmu dengan bendera merah putih dari plastik? Pernah tidak? Pernah. Pada saat apa? Pada saat hari kemerdekaan. Nah, pada saat merayakan hari kemerdekaan. Merayakan hari kemerdekaan. Sekarang perintahnya adalah buatlah cerita seperti sekolah Edo. Tulis banyak kelas di sekolahmu. Tentukan jatah bendera untuk setiap kelasnya. Tentukan banyak bendera yang harus disiapkan di sekolah. Jadi tugas kalian yang ketiga di LKPD adalah membuat cerita seperti Edo. Nah, kalian tentukan terlebih dahulu
banyak kelas di sekolahmu berapa? Kemudian, tentukan jatah bendera untuk setiap kelasnya berapa. Dan yang terakhir, tentukan banyak bendera yang harus disiapkan di sekolah. Dapat dimengerti? Nah, sekarang silakan kerjakan kembali di LKPD. Anak-anak sudah dikerjakan? Sudah. Nah, sekarang coba bacakan hasil pekerjaannya. Yang pertama, silakan Aap, silakan Kak, kelompok Aap. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Nah, betul. Yang pertama, banyaknya bendera itu 30. Tadi dibagi 2 sama dengan 15. Terus yang kedua, berapa lagi? Ada Berapa? 60 dibagi 4 sama dengan 15. Betul, 60 dibagi 4 sama dengan 15. Banyaknya bendera 60. Jatah per kelasnya 4 sama dengan 15. Jadi yang diketahuinya 15 ya. Kemudian yang kedua. 75 dibagi 5 sama dengan 15. 75 dibagi 5 sama dengan 15. Jadi bilangan yang diketahuinya 15 ya, jatah per kelasnya 5, banyaknya bendera 75. Nah, terima kasih ya kalian sudah mengerjakan tugasnya. Kalian perhatikan teks bangga menjadi orang Indonesia. Siapa yang mau membaca kembali teksnya? Ya. Silakan. Edo berasal dari Papua. Edo berasal dari Papua. Ia senang menjadi warga negara Indonesia. Ia berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga berbeda agama. Mereka selalu bersatu. Edo harus mencintai negaranya. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak baca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia suka mengunjungi museum. Nah, bangga menjadi orang Indonesia. Edo berasal dari Papua. Ia senang menjadi warga negara Indonesia. Edo berbeda suku dengan teman-temannya. Ia juga sangat mencintai negaranya. Edo tidak banyak tahu tentang Indonesia. Ia berusaha mengenal Indonesia. Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia juga berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Setelah kalian membaca teks tersebut, sebutkan masalah yang Edo hadapi dalam teks tersebut, kemudian jelaskan cara Edo menyelesaikan masalahnya. Nah, jadi kegiatan yang keempat dalam LKPD adalah kalian menyebutkan masalah yang Edo hadapi dalam teks bangga menjadi orang Indonesia, kemudian jelaskan cara Edo menyelesaikan masalahnya. Nah, silakan kalian kerjakan kembali tugasnya. Oke, anak-anak tugasnya? Sudah. Coba sekarang dari Lena terlebih dahulu. Sebutkan masalah yang Edo hadapi. Edo belum banyak tahu tentang budaya Indonesia. Nah, jadi masalah yang Edo hadapi adalah Edo belum banyak tahu tentang budaya Indonesia. Kemudian cara Edo menyelesaikan masalahnya bagaimana? Ia berwisata ke tempat. Nah, ia berwisata ke berbagai tempat. Jadi, supaya lebih tahu tentang budaya Indonesia, Edo berwisata ke berbagai tempat. Betul, kelompok Lena. Sekarang coba dari kelompok Yulpi, Aap. Masalah yang Edo hadapi. Edo belum banyak tahu tentang Indonesia.
Edo belum banyak tahu tentang Indonesia, betul. Kemudian cara Edo menyelesaikan masalahnya bagaimana? Ia banyak membaca buku tentang Indonesia. Ia berwisata ke berbagai tempat. Ia juga mengunjungi museum. Nah, betul ya. Jadi cara Edo menyelesaikan masalahnya, Edo banyak pergi atau berwisata ke berbagai tempat. Kemudian ia juga banyak membaca buku tentang Indonesia. Dan yang terakhir, Edo juga suka mengunjungi museum. Nah, itu masalah dan penyelesaian masalah yang dihadapi Edo. Nah, dapat dimengerti anak-anak? Nah, baiklah, tadi LKPD-nya sudah kalian kerjakan semuanya. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tugasnya dengan baik. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya lagi tidak? Tidak. Nah, kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan, dari pembelajaran tadi kita sudah belajar tentang apa saja anak-anak? Yang pertama, kita belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian yang kedua, Pembagian bilangan cacah. pembagian bilangan cacah. Dan yang ketiga, Masalah dan masalah dan penyelesaian masalah. Sekarang Bapak akan membagikan evaluasi melalui Google Form. Nah, silakan kalian buka WhatsApp grupnya. Bapak mengirimkan Google Form-nya melalui WhatsApp grup. Kemudian kalian kerjakan. Nanti hasilnya kalian kirimkan ke Bapak kembali. Dapat dimengerti? Dapat. Sebelum pelajaran kita akhiri, silahkan ada yang mau membaca doa dulu doa setelah belajar. Setelah belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa kalian di rumah terus rajin untuk berlatih ya. Nah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.